Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang materi hukum Archimedes. Perhatikan gambar berikut. Di sini saya punya suatu wadah yang berisikan suatu air, di mana di sini saya beri suatu lubang dan di bawah lubang ini terdapat suatu penampung air. Apa yang terjadi apabila saya memasukkan suatu beban atau benda ke dalam zat cair? Maka yang terjadi, kelebihan air akan terangkat ke atas dan kelebihan airnya akan tumpah dan ditampung oleh penampung air. Nah, benda yang dicelupkan tadi, dia mendapatkan gaya ke atas. Archimedes menyimpulkan bahwa gaya angkat fluida atau gaya ke atas ini sama dengan berat benda zat cair yang dipindahkan. Maka gaya angkat itu sama dengan berat benda zat cair yang dipindahkan atau WC. Fa itu sama dengan rho fluida dikali volume benda yang fluida. Volume benda fluida ini artinya volume benda yang tercelup dalam fluida dikalikan dengan gravitasi. Nah, gaya ke atas atau gaya angkat fluida ini dapat dicari juga dari selisih antara berat benda di udara atau berat beban di udara dikurang dengan berat beban di zat cair. Itu artinya berat beban akan lebih rendah nilainya ketika dia di dalam zat cair dibandingkan di udara, seperti itu. Jika benda tercelup seluruhnya, maka variabel VBF ini bisa kita ganti menjadi volume benda. Itu artinya yang tercelup seluruhnya dalam fluida itu sama dengan volume benda itu sendiri, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, ini adalah keterangannya kalau Fa itu adalah gaya angkat fluida atau gaya ke atas fluida yang satuannya Newton. WC di sini adalah berat zat cair yang dipindahkan, satuannya juga dalam Newton. Rho F atau massa jenis zat cair, satuan dalam kilogram per meter pangkat 3. F di sini dari kata fluida ya. VBF itu berarti volume benda yang tercelup dalam fluida, satuan meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi apabila di bumi besarnya adalah 10 meter per second kuadrat. Penerapan hukum Archimedes dapat kita lihat dari benda yang terapung, melayang, dan tenggelam. Kalau terapung itu artinya gaya angkat fluidanya lebih besar dibanding berat benda itu sendiri. Tapi ketika dia melayang, maka berat bendanya sama dengan gaya angkat fluida, dan kalau tenggelam itu artinya gaya ke atas fluida atau gaya angkat fluida lebih kecil daripada berat benda itu sendiri. Nah, kita bisa menentukan syarat-syaratnya ini dengan menentukan persamaan seperti berikut. Karena fluidanya diam, maka berlaku hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Di mana gaya yang bekerja adalah Fa dan W benda. Karena dia berlawanan, maka di sini kita tuliskan Fa min W benda sama dengan 0. W benda min W bendanya ini saya pindah ruas ke ruas kanan jadi positif, maka Fa sama dengan W benda. Persamaan Fa itu adalah rho fluida dikali G dikali volume benda fluida. W benda ini adalah berat benda di udara, itu persamaannya adalah massa benda dikali gravitasi. G-nya kita coret, dan kalau kita ingat lagi, massa itu adalah rho dikali dengan V. Maka di sini bisa kita ganti rho F dikali VBF sama dengan rho benda dikali V benda. Dengan keterangan rho F adalah massa jenis fluida yang satuannya kilogram per meter kubik, rho B sama dengan massa jenis benda yang satuannya kilogram per meter kubik. Untuk syarat-syarat ya, kalian dapat lihat di gambar berikut ini. Jadi kalau bendanya terapung, itu artinya massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida, seperti itu. Dan begitu pula saat benda tenggelam. Kalau benda tenggelam, maka massa jenis fluida lebih kecil dibanding massa jenis benda itu sendiri. Nah, massa jenis dapat diidentikan sebagai atau tingkat kerapatan suatu benda, seperti itu. Nah, ini adalah aplikasi hukum Archimedes yang ada di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kapal selam, kapal laut, dan balon udara, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal hukum Archimedes. Nomor 1, sebuah besi memiliki berat di udara sebesar 50 Newton dan volumenya 0,002 meter kubik. Kemudian besi tersebut tercelup seluruhnya di dalam air. Jika massa jenis air 10 pangkat 3 atau 1000 kg per meter kubik, maka tentukan A. Gaya ke atas yang dialami besi tersebut, B. Berat benda di dalam air. Kita tulis dulu yang diketahui.
diketahui di sini adalah berat benda di udara, berarti kita singkat aja dengan WU sama dengan 50 Newton. Dan di sini ada volume bendanya yaitu 0,002 meter kubik dan rho fluidanya itu adalah 1000 kg per meter kubik. Ditanyakan, A adalah gaya angkat, kita singkat dengan FA. B berat benda dalam zat cair atau WBF, berat benda dalam fluida. Kita jawab untuk yang A, gaya keangkat ke atasnya dulu. FA sama dengan rho fluida dikali VBF dikali G. Nah, karena dia tercelup seluruhnya, maka VBF-nya bisa kamu ganti dengan VB. Nanti kita tinggal masukin aja semua variabelnya. Rho fluida adalah 1000, VBF-nya adalah 0,002, G-nya adalah 10. Maka 1000 dikali 0,002 adalah 2, 2 dikali 10 adalah 20 Newton. Ketemu untuk jawaban yang A. Dan untuk yang B, berat benda di dalam zat cair, kita misalkan sebagai WZC, di mana gaya angkat di sini sudah diketahui dan berat benda di udara juga sudah diketahui. Kita bisa gunakan persamaan FA sama dengan W di udara dikurang W di zat cair. Tinggal kita masukkan aja angkanya. FA-nya ketemu dari jawaban A adalah 20 Newton, W udaranya adalah 50 Newton, dikurang WZ cair. Tinggal kita pindah ruas 20-nya ke ruas kanan dan min WZ cair ke ruas kiri, maka didapatkan WZ cair adalah 30 Newton. Semoga bisa dipahami. Untuk latihan soal nomor 2, silakan kalian coba kerjakan sendiri. Jangan lupa komen untuk tahu berapa jawabannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.